banget sih mukanya. Tua banget. Dia lagi sedih, dia lepas banget. Terus dia lagi ngerem. Oh itu. Oh baru banget berarti ya? Tapi dia kontras banget ya warnanya. Kontras banget. Emang Alien itu salah satu yang paling kontras di sini warnanya. makanya Birunya sama- paling. Halo guys, kembali lagi di Aldarian. Jadi kesempatan kali ini gua lagi di penangkaran sekaligus peternakan ini ya. Chameleon betul. di Jakarta, ibu kota Jakarta, tepatnya di Jakarta Selatan yang anak Jaksel abis bersama Ko Albert. Jadi gimana nih Ko? Ini itu total ada berapa chameleon di sini Ko? Total ya di sini itu untuk Ini atas sekarang aja. yang di atas itu mungkin ada sekitar 50-an. 50-an chameleon. 50 sampai 60 chameleon. Itu indukan dan anakan apa mix? Indukan, anakan ada. Jadi yang betina yang hasil produksi kita ada. Yang di bawah juga sebenarnya juga ada. Di bawah itu totalnya mungkin ada sekitar 18-an. 18-an. Nah, dan anakan kita yang baru netas itu ada sekitar 8 ekor. 8 ekor. Yang jadi baru netas itu. Jadi bulan Mei itu bulan Mei, sorry. Itu ada netas sekitar 6 ekor. Di sini? Di sini. Oh, gitu. berarti dari hasil produksi dari hasil produksi Java di sini. Reptiles ini sendiri. Betul, Nah, betul. chameleon sendiri itu kan ada banyak jenisnya kok. Di sini itu specialty yang apa jenis apa? Kalau kita sebenarnya specialty-nya di sini panther sebenarnya. Panther semua ya di sini Panther. ya? Jadi mostly panther. Kita untuk veld sebenarnya ada, cuman memang nggak banyak. Itu kita veld tuh adanya yang low pied sama veld biasa di bawah ada. Oke, nanti kita ada di sini. Yang low pied di sini ada. Ada di sini, ntar ada kita di lihat sini. ya. Mungkin kita langsung aja ke sini tour kali ya di Boleh, sini. boleh. Ada kayak mungkin kan di sini ada banyak banget kok. Nggak mungkin kita bahas satu-satu. Mungkin yang menarik-narik aja, yang mungkin warnanya menarik atau yang unik-unik lah. Oke, yang unik sebenarnya ya. Di sini tuh ada satu yang lumayan unik menurut gua sendiri pribadi. Jadi ini tuh ternakan sini. Ini apa? Ini panther. Cuman dia crossbreed ini. Jadi crossbreed? dia panther. Panther itu kan banyak sebenarnya lokalitinya. Ada Ambilop, ada Diego Suarez, ada Antalaha, ada Ambanja, Sambava gitu-gitu kan. Nah ini setahu gue ini dia crossbreed. Jadi dia nggak pure Ambilop, cuman setahu gue ada nosibinya. Nah jadi warnanya perbedaannya tuh, apa tuh? Di warna nosibi itu dia full biru sebenarnya. Full biru dan putih. Berarti ini nanti kalau warnanya lagi nyala, dia full biru. Kalau Warnanya lebih nyala, biru lagi nyala gitu. sebenarnya kalau dia pas nyala, nanti badannya bakal biru, tapi tetap punya merah-merahnya dia. Jadi uniknya di situ kalau menurut gue yang ini. Tapi apakah semuanya ada kayak silangan gitu apa ini doang? Nggak semua sih, memang beberapa ada yang kita sempet silang. Nanti kita lihat ya, ada Atlantis sebenarnya. Atlantis itu masuknya Ambilop, cuman dia warnanya birunya kayak nosibi dia. Atlantis. Gila unik banget ya, bagus banget ya. Nah, ini sebenarnya chameleon tuh yang panther khususnya itu dari asalnya dari mana sih? Panther itu dia dari Madagaskar, cuman dia tuh bagian Madagaskar yang tropikal sebenarnya. Tropikal. Ya kan Madagaskar ada dua, satunya yang bagian desertnya, satunya yang bagian tropikalnya. Nah mereka ini bagian tropikalnya. Tropikalnya. Makanya ini cocok banget sama iklim sini sebenarnya. Kurang lebih sebenarnya cocok, cuman karena di sini mungkin iklimnya lebih cepat berubah ya mungkin ya, karena kan belakangannya lagi pancaroba. Jadi sebenarnya hujan. Beberapa tuh pasti ada aja yang sakit gitu. Tapi dia lebih suka yang lembab gitu apa yang berpanas? Jadi mereka itu terlalu panas nggak bisa, terlalu dingin nggak bisa, terlalu lembab nggak bisa, terlalu kering juga nggak bisa. Jadi mereka di tengah-tengah gitu. Jadi untuk suhu mungkin di sekitar 31, 32 itu udah maksimal banget. Kelembapan humid mungkin di sekitar 70, 80 sekitar. Oh berarti tinggi banget ya? Tinggi, cuman nggak boleh sampai terlalu tinggi banget gitu. Ya? Termal jamuran ya bisa jadi? Termal jamuran. Sekarang kita kemana lagi Pak? Kita boleh, kita ada tunggu kita taruh dulu. Ada bejo, ada Atlantis. Tapi dia termasuk lincah juga ya? Yang ini, yang apa? Yang chameleon yang ini. Oke, kita ke. Nah, di sini kita ada. Oh, bejo yang dari zaman dulu itu ya, Java Reptile. Dia udah lumayan tua nih. Jadi bejo itu sebenarnya udah senior nih guys. Senior nih guys. Nah, ini si bejo nih. Dia udah kelihatan banget sih mukanya. Tua banget. Dan dia lagi shading nih, bagus banget. Oh, ini baru shading nih? Apa? Iya, ini lagi mau shading. Total udah berapa tahun berarti ya?
Di sini mungkin udah Awal 6 Java tahunan. 6 tahunan ya? Totalnya udah 6 tahun umurnya kalau si Bejo ini. Kalau Camillin sendiri itu bisa sampai umur berapa sih? Kalau yang kan nggak salah jantan sama betina itu beda ya umurnya nggak salah ya? Jadi yang setahu gue juga yang gue baca, sebenarnya untuk penangkaran itu lifespan dia mungkin bisa sampai 7-8 tahunan. 7-8 tahunan ya. Mungkin di alam bisa kurang juga sebenarnya. Tapi kita ya nggak tahu, namanya hewan kan bisa juga lebih, bisa juga kurang. Tergantung kita ngerawatnya gimana. Iya. Tergantung pakannya, tempatnya juga ya, kandang dan lain-lain. Ini lagi nyala tuh. Iya, jadi ini, karena ketemu si jantan juga ya. Jadi ini salah satu perjalanan tangguh di sini juga sih. Bejo ini sebenarnya. Ini berarti sering menghasilkan ini ya? Lumayan sering. Anakannya dulu sebenarnya banyak juga. Si Bejo ini. Bejo lain, waduh bejo. Ada juga yang Atlantis. Oh, itu juga tuh udah lama tuh dari Java Reptile tuh. Atlantis ini lumayan lama nih dia. Dia Java Reptile tuh punya beberapa maskot ya. Jadi Bejo, Atlantis sama yang di bawah ya. Di bawah ada apa? Di bawah ada si Alien. Oh iya, Alien. Maskot baru dia si Agni. Nah, ada lagi. Itu nggak apa-apa tuh? Nggak apa-apa, nggak masalah sih. Yang penting kita nggak. Tapi kalau kayak Camillin nih beradu gini dia gigit-gigitan. Gigit-gigitan juga. Sama kayak reptil lain berarti kan? Sama. Jadi sebenarnya ada orang yang mungkin caranya model open gitu. Satu pohon gede gitu, ada yang pernah taruhnya ke 2 atau 3 ekor, itu masih aman maksudnya. Karena mereka sebenarnya lumayan teritorial. Jadi ya kalau di situ aja gitu. Betul. Tapi kalau ini kan ada kayak istilahnya kayak sekat-sekatnya gitu ya. Kalau misalkan nggak ada sekatnya, apakah dia bakalan stres sih? Kalau misalnya sesama ini ya, sesama jantan. Mungkin bakalan lebih stres sih, karena kan terus beradu mereka. Jadi berarti sama kayak ini sebenarnya ikan cupang ya? Mirip lah. Kalau ikan cupang kan lama-lama mentalnya habis tuh. Iya bener. Lama-lama jadi lemes. Mungkin ini juga kali ya. Kalau mereka tuh tipikalnya kalau kayaknya mungkin terlalu sering ketemu jantan ya, satu mentalnya jadi down karena udah biasa aja. 2 stres juga bisa. Ini baru di ini guys, apa di misting ya? Ini kayak baru. Ini belum lama ya? banget nyala. Nah ini bicara misting ini kok. Ini nyala berapa menit sekali atau berapa jam sekali? Kalau ini sebenarnya kita settingnya itu 3 jam sekali. 3 jam sekali? 3 jam sekali dengan penyemprotan itu sekitar 40-50 detik. Oke. Cuman itu bisa berubah juga tergantung dari cuaca sebenarnya. Kalau cuacanya lagi dingin banget ya bisa berkurang. Tapi kalau lagi panas banget bisa kita seringin juga. Jadi bisa 2 jam sekali gitu, bisa berubah. Tapi apa namanya? Ini pompanya itu sendiri itu pakai satu pompa ini untuk segini banyaknya apa banyak? Iya, kita pakai satu pompa, kita pakai misking. Oh iya. Jadi bisa. Jadi lumayan sebenarnya. Misking itu kan sebenarnya kita ada 3 macam kan. Ada yang buat starter dan terakhir itu ada yang memang dia dipakai itu biasanya untuk zoo, untuk biologis gitu-gitu, untuk taman segala macam. Nah itu dipakainya bisa dipakai untuk kamera juga. Jadi kita itu satu pompa, tapi ini bisa misting sampai full. Hampir semua kandang kita kena gitu. Berarti istilahnya untuk biaya apa ya? Nggak terlalu ini juga ya. Maksudnya satu pompa udah bisa semua, nggak perlu banyak pompa gitu. Jadi sebenarnya enaknya misking di situ. Kalau kita pelihara banyak, sebenarnya hitungannya pasti jadinya lebih irit. Jatuhnya lebih irit. Jangka panjang ya. Jangka panjang lebih irit. Biar kita turun lagi kok. Boleh. Kita ngobrol-ngobrol. Nah untuk nozzle sendiri itu kan sering mampet ya? Ya. Itu berarti harus sering diganti apa apain aja tuh? Nah sebenarnya kalau untuk nozzle itu kalau nge-clock itu agak susah sebenarnya, agak tricky. Kalau kita kadang ya kita tiup-tiup sampai dia bener keluar karena sebenarnya itu dia nge-clock itu karena ada endapan biasanya. Karena airnya. Jadi air kita kan nggak pure sebenarnya, bukan pH 7. Entah air kita basah atau nggak air kita itu mereka kan punya kandungan besi di dalamnya. Jadi kalau misalkan airnya keasaman pasti mereka kan korosi lama-lama di dalamnya. Nah itu yang sebabin biasanya si nozzle-nya itu nge-clog atau nggak misalkan rusak mineralnya itu yang bikin rusak di situnya. Sedot palanya. Dikira mau nantang tuh guys. Bejo. Tapi kalau digigit Camillin tuh sakit gitu. Belum pernah coba sih. jangan coba kali ya. Mungkin kayak digigit ini kali ya, apa bulu tangking, bearded dragon gitu kali ya rasanya. Iya. Soalnya dari segi mulutnya mirip dia. Mungkin kurang lebih sama sih, cuman kalau ini mungkin giginya lebih tajam dikit aja kali dia. Mungkin ya. Ya kita kita kemana nih? Ini buat ini ya, kayak pameran ya, nangkring gitu ya. Ini bisa kalau kita jemur iguana. Oh di sini juga. Kita foto kamelion di sini juga nih sebenarnya. Oh iya. Untuk jualan ya di sini.
jualan. Nah, sebenarnya bisa Bisa kita ke belakang lagi, kita lewat sini aja kali ya, Oke. kalau kita sempit. Di sini itu ada beberapa lagi juga. Ini yang beberapa anakan yang kita iniin, kayak ini Romeo Boy juga anakan dari Ini sini. anakan dari sini. Nah, Romeo Boy. Tapi yang anakan-anakan kayak gini nih, si ukuran ini tuh dijual juga, Bro? Apa enggak? Buat maksudnya breeding sebenarnya kita selanjutnya? jual sih. Jadi mungkin untuk next breedingnya, karena kita mulai merambahnya ke lokality lain, seperti kayak Mangaoka dan lain-lain. Jadi sebenarnya ambil itu kita lagi kurang-kurangin. Oh ya, ini keseluruhan hampir semuanya itu ya? Ya, karena keseluruhan hampir semua ambil kan. Jadi kita lagi kurang-kurangin. Kita lagi jual-jualin lah, maksudnya lagi kita jual-jualin. Kebetulan yang lokality juga kita jual-jualin. Jadi yang tersisa itu kayak Diego Suarez, Santalaha. Nah, tinggal spare-spare itu yang paling nanti ada kesempatan nanti kita breeding ke depannya. Mungkin masih ya tahun depan lah untuk siap breedingnya gitu. Oke, kita kemana nih? Nah, di sini ada beberapa nih. Ini juga ada betinanya. Ini anakan juga ya? Oh iya, mostly sebenarnya di sini anakan semua. ya? Nih. Nah, kalau ini betinanya nih. Oh, ini betina. Nah, ini betina. Warnanya dia ini ya, lebih coklat ya? Kalau betina itu dia biasanya warnanya emang lebih gelap dan lebih nggak menarik lah. Makanya kalau buat hobi biasanya carinya jantan iya, pasti. jantan pasti ya. Dan ukurannya dia lebih kecil ya kalau betina ya? Ukurannya lebih kecil, tapi di bawah kita ada betina yang ukurannya sebenarnya gede juga. Nanti iya? kita lihat ya. Namanya Queen di bawah. Lucu ya tapi ya. Chameleon tuh tangannya itu loh yang unik. Gemes banget. Kalau dari segi lokality kayak gitu sebenarnya perbedaannya kalau Panther tuh nggak terlalu ketara banget ya? Sebenarnya lumayan ketara, tapi dari warna aja mereka. Jadi Cuma dari untuk fisik sih sebenarnya nggak banyak. Nggak banyak gitu iya. banyak bedanya. Mereka lebih ke warna. Kalau lebih ke warnanya ya. Karena kan sebenarnya kalau untuk lokality itu ya sebenarnya nama daerah di sananya. Jadi kayak Diego Suarez nama daerah di sana. Iya. Sambava nama daerah di sana. Sama kayak di gitu. sini mungkin kayak Varanusnya kali ya, Varanus apa selebrasi Varanus. Iya, kurang lebih sama. Jadi kalau kayak Salvatore mungkin ya ada kayak Ziegler gitu-gitu Iya, lah, kurang lebih sama. Salvatore. Cuman beda di pattern ya mungkin ya. Nah itu mungkin sebenarnya banyak banget sih ya, apa namanya? Iya, masih banyak banget. Iya, jenis-jenisnya dan macam-macamnya. Nih di sini tuh ada yang felt di sini. Ujang Namanya Uye. Ujang Uye. Lucu-lucu dari sini namanya. Ujang Uye, Bejo. Ini dia low pied nih. Oh, Felt tapi low ini pied. file ya? Apa file ya? File Chameleon. Kalau low pied itu biasanya di kaki ya? Iya, jadi sebenarnya ya low pied kita ngomongnya ya biasanya ya piednya sedikit aja gitu. Jadi ada yang pied biasa, biasanya sampai kepala-kepalanya ada yang kepait gitu. Oh itu ada juga? Ada juga. Tapi mostly sih kebanyakan kayak gini. Yang cuma di kakinya Di doang ya, kaki, kayak kos kaki gitu ya? Malah yang kayak sampai badan-badan itu malah jarang ya, yang kayak gitu ya? Jarang banget sih, dan itu harganya lebih mahal ya. jauh. Dan kalau yang pipe gini sama yang normal itu range harganya bisa jauh gitu apa? Kalau low pied sih nggak jauh-jauh Nggak jauh banget, beda nggak ya? jauh kayak misalkan kayak kita beli apa ya? Kayak kita beli ball python lah ya, bedanya itu normal kan, sama iya, albino jauh banget bedanya. iya. Nggak sampai sejauh itu. Nggak sampai bisa. sejauh itu. Oh, oke. Ini yang fail ya? Ini fail. Nah, di sini juga ada betinaan. Kita masih lagi banyak betina. Betinanya itu beberapa lagi. Tapi kalau untuk Chameleon sendiri tuh ada musim kawinnya nggak sih? Kayak mungkin bulan apa biasanya dikawinnya? kalau bulan ya di sini sebenarnya Apa dia kawin aja gitu? sebenarnya bagusnya sebenarnya kita ngeliatin terus bulannya biasanya kawin di apa. Memang kalau di sini kalau biasanya ya udah siap kawin, biasanya kawinin sih. Tapi memang bagusnya sebenarnya ngeliatin musim ya. Biar ini ya, apa anakannya juga jadi lebih kualitasnya lebih. Jadi kalau di sini kita kadang juga biar setiap bulan itu tetap ada. Jadi yang memang udah siap kawin udah kita kawinin dulu. Kita coba aja. Kalau nelor bagus, kalau nggak nelor ya mungkin memang masih disimpan si spermanya atau nggak memang belum saatnya dia juga gitu. Tapi memang bagusnya sih lihat musim. Lihat musim gitu ya. Musim. Nah di sini ada yang warnanya bagus-bagus lagi kok, yang bagus sebenarnya. Mostly udah taruh di bawah sih. Oh di bawah ya, nanti kita ke bawah deh. Nanti, kita lihat lagi ke bawah. Di bawah tuh untuk ini ya display. Display. Seperti apa gitu ya. Ada alien dan lain-lainnya. Kalau di sini apa nih? Ini sama Panther juga ya? Panther. Di sini kita mostly Panther. Di belakang itu kebanyakan betina. Di sini tuh beberapa udah ada yang kosong. Yang udah nggak ada kodenya tuh biasa udah kosong karena ya udah kebeli atau enggak ya memang lagi kita rawat, lagi sakit gitu misalkan. Tapi di sini untuk breeding sendiri atau fasilitinya ini banyakan betinanya atau gimana? Sebenarnya
Apa sama aja? Hampir on par sih, hampir mirip jumlahnya. Jadi 50-50 ya? 50-50. Gitu. Apa, kita ke bawah aja kali ya, kita lihat lagi Boleh. di displaynya di bawah. Sorry, Son. Kameramen itu nih, ini Hasan. Oh ini yang ngurus siapa? Hasan. Iya. Oh yang ngurus Chameleon di sini semua. Oh iya kok, sebentar kok. Ya, Tadi gue lihat yang agak aneh nih. Nah ini apa nih ya? Kok warnanya coklat? Itu betina. Oh itu Nah, itu betina. betina. Gue kira jantan. Nah, lagi nelot. Oh itu, nah iya, itu galiannya dia kayak gitu. iya, mereka lagi nor. Yang ceweknya mana? Itu betinanya. Itu betinanya. Lagi di dalam tuh. Dalam. Oh oh iya ya. Terus dia lagi ngerem. Oh itu. Oh baru banget berarti ya? Baru banget ya? baru banget. Tuh, jangan diganggu deh, guys. Takut gue. Soalnya Apa? agak sore paling udah dia. Udah keluar ya. Soalnya dia dari pagi kayak gitu. Tapi biasanya kalau kayak gini tuh udah siap diambil tuh langsung apa? Langsung. Biasa langsung ya? langsung. Jadi mencegah mereka juga biar nggak gitu jamuran atau terlalu lama di situ lah takutnya. Kalau udah lebih 24 jam Nah. pasti ya gitu. Oh takutnya Kalau malah. kuning, iya. Oh iya, takut telat ya, takut telat. Yaudah kita ke bawah yuk. Siap. Ini nih. Nah ini guys, nih di bawah nih displaynya. Chameleon Java Reptile guys. Ini ada apa aja nih kok? Nah, di sini ini sebenarnya musik banyak anak-anak alien juga. Oh ini anak-anak alien semua? Iya, jadi ini ya kalau ini anak-anak Atlantis nih. Oh. Ini anak-anak Atlantis masih kecil nih. Iya lucu ya. Mm-mm. Tapi kalau ukuran segini tuh udah kelihatan nggak sih apa jantan dan betinanya? Kalau Sebenarnya ngeliatnya itu dari kaki belakang. Chameleon? Kaki belakang. Nah, jadi kalau jantan kita lihat nih di sini nih. Biasanya kaki belakangnya tuh dia kayak punya semacam toe tambahan. Oh. Itu buat ngekep si betinanya biasanya. Aha. Kalau betina biasanya nggak punya. Oh, gitu. Tapi ukuran segitu biasanya udah mulai samar-samar lah ya. Biasanya udah mulai samar-samar udah kelihatan sih. Tapi ya nggak mesti nggak akurat ya, belum tentu Iya. juga ya. Kalau ini nih, ini kan sih kemungkinan besar jantan. Ini kemungkinan besar. Karena warnanya kan. Tapi kita belum tahu juga nih. Kita Tapi belum cakep sih ngerti. tuh warnanya ya. Heeh. Agak-agak orange merah gitu. Tadi Ini kita- anakan si Atlantis? Apa bejo? Anakannya si alien justru. Oh iya alien. Alien. Ini tuh udah netas dari dari Desember tahun lalu ini dia. Tapi nggak biru ya? Iya, Alien belum. kan dominan. Oh belum. Belum. Jadi dari dibanding Panther, dibanding Veld kan cepet banget tumbuhnya. Iya. Panther itu dia lebih lama tumbuhnya. Oh. Itu bedanya drastis banget. Kalau kita piara Veld, ya kita lihat saya 3 bulan, badannya udah gede banget. Iya. Sedangkan kalau Panther 3 bulan itu paling numbuhnya cuma sesenti 2 senti doang. Bedanya sejauh itu. Iya, tapi untuk ukuran max size-nya itu sebenarnya mirip-mirip ya? Apa gedean Sebenarnya, Veld? Kalau gede sih ya, mungkin mirip-mirip. Cuma kalau Veld mungkin dia di volume ke atasnya, iya, dia karena kan- Veld itu iya, kulit ada yang jambulnya ya. kayak gitu. Cuma kalau badan sih bobokan Panther. Oh, biasanya. iya. Dan di sini ada apa lagi yang maskotnya yang mana tadi? Nah, maskotnya tuh ada satu di sini, sorry. Nah, ini di si sini guys. ini si alien nih. Oh iya. Oh ini juga ininya Java Reptile nih. Oh, ini dari zaman dulu nih guys. maskot dari dulunya nih. Dan dia Cakep masih banget ya. produksi sampai sekarang. Kemarin baru ngelok lagi sama betina. Widih. Pejantan tangguh deh. Jangan tangguh kalau ini. Menciptakan anak banyak deh. Tapi dia kontras banget ya warnanya. Kontras banget. Emang alien itu salah satu yang paling kontras di sini warnanya. makanya Birunya sama- paling jreng dia. Sama bejo gitu masih kalah sama dia. Dia itu kacau sih warnanya itu. Jadi sebenarnya mostly anakan dia ya. Kayaknya baru satu yang jantan, sisanya kebanyakan betina kayaknya. Ya sayang banget. Heeh. Jadi warnanya nggak, Hmm, yang lain nggak kelihatan. Betina kan warnanya gelap-gelap coklat. gitu. Iya. Cuman kalau gen sih nggak pernah bohong biasanya. Iya benar-benar. Jadi mungkin juga nanti kalau kita kawinin sama jantan mungkin yang mirip-mirip sama dia. Bisa jadi gennya bakalan ngeluarin biru yang lebih gila lagi daripada si alien, bisa juga. Tapi kalau Chameleon tuh nggak bisa diatur ya. Misalkan kayak telurnya mau jadi betina, jadi jantan gitu nggak bisa ya. Kalau itu sebenarnya gue kurang tahu ya sebenarnya. Karena dia tuh suhu untuk si telurnya sendiri itu udah rendah banget di 24 Celcius sekitar segitu. Untuk maksimalnya juga dia sebenarnya di 25. Itu udah maksimal banget. Takutnya kalau dimainin lagi malah nggak jadi. Iya, ya. takutnya malah nggak jadi. Jadi Iya. sebenarnya kalau jantan betinanya kalau kita lihat kayak mungkin kayak kura-kura lah ya. Nah, Kalau panas apa, lebih dingin apa, iya. beda kan, beda Kayak seksi. Gecko kan juga gitu kan, leopard gitu. Kalau mereka kurang tahu sih sebenarnya. Karena gue biasanya kalau gue tipikal orangnya tuh pelajarin
bukan lebih ke morfologi dari mereka breeding, tapi kalau lebih dari morfologi mereka ini hewannya sih kayak gimana sih, Iya. karakternya gimana, Karena seru banget sih. penyebarannya gimana. Musim mereka mungkin kalau musim breeding gue masih belajarin gitu ya. Emang untuk cat shit, makanan segala macam, gue lebih ke situ, situnya daripada breeding soalnya. Karena menurut gue sih uniknya dia kalau chameleon itu mungkin satu chameleon sama chameleon lain tuh beda-beda patternnya ya. Beda pattern dan beda karakter warna sebenarnya. pasti ya. Jadi Kalau- mereka itu paling kontras sebenarnya menurut gue, satu dari warna, dua dari karakternya. Karakternya Ada satu yang berarti beda-beda Sob. Ada yang satunya berani banget, ada yang satunya malu banget, ada yang satunya benar-benar kayak ya udah pelongo-pelongo aja. Mau ketemu jantan ya udah, mereka nggak stres nggak apa kayak Jadi diem udah, aja jalan gitu, bodo diem amat aja. ya. Ada juga kayak gitu. Kayak yang tadi guys di atas tuh lincah banget tuh, jalannya cepet gitu-gitu, beda sih ya. Nah di sini ada apa nih kok? Nah di sini tuh beberapa ini yang gue bilang nih, ini namanya queen nih. Queen Oh, ini yang betina. Ini betina gede Yang banget. gede banget. Dan ini nih dia kayaknya lagi ada telur sih kayaknya ya. Oh iya. Heeh. Kalau dia lagi ada telur itu ngumpet gitu biasanya apa gimana? Ini kayaknya mungkin agak-agak Oh, gemuk. Nah, Ini lucu banget deh. Ih, gemuk betinanya banget itu. Gede banget ini. Ah, Jadi ini kemungkinan kayaknya lagi ngandung dan bentar lagi kayaknya bakalan nelor sih dia. dikawinin sama siapa nih? Ini tuh kemarin kawin sama alien juga kalau nggak salah. Oh, alien juga. Sama alien kalau nggak Oh, berarti alien tuh ini banget ya? salah. Jantan tangguh banget guys. Nah, ini kalau dibandingin sama betinanya tadi di atas jauh banget. kan? Jauh banget, jauh Size-nya banget. beda banget. Jauh banget. Nah ini betina salah satu yang paling gede. Lucu banget deh. Tapi ini warnanya cukup bagus ya. Cukup menarik warnanya. Cukup menarik kan, kayak apa ya? Kayak pastel-pastel gimana gitu. By far ini mungkin betina yang gua lihat paling gede mungkin. Oh iya, saat paling gede ini ya? Mungkin ya untuk saat ini paling gede yang pernah gua lihat betina. Karena kan Berarti biasanya yang ukuran kecil-kecil banget ya? Karena biasanya ukuran paling cuman ya seperempat dari jantannya Iya. kadang atau nggak paling mentok sepertiga lah. Tapi ini udah mirip banget kayak ukuran jantan biasa. Iya, lucu ya. Ini kalau chameleon tuh kulitnya tuh sensitif ya? Apa enggak? Sensitif sih. Karena dia kan tekstur kulitnya beda sama reptil lainnya. Sebenarnya sensitif sih nggak sensitif banget, tapi biasanya orang kalau dari orang luar juga boleh, mereka nggak nganjurin kita ngambilnya begini ngekep. Oh, karena Jadi biasa kita ngambilnya begini nih, biar dia ini dia sendiri. beda Ya? jalan. Gue lupa kenapa, cuman waktu itu ada papernya. Kenapa kita nggak boleh megangin ngekep kayak gitu? Oh. Gitu. Oke, kita masukin nih. Gue takut nih lagi gendong telur nih soalnya guys, kayaknya ya. Kita hopefully aja. Hopefully, keluar soalnya gemuk sebentar lagi. banget Nah, sih. Dia nggak mau. Tapi di sini pohon-pohonnya paling aman pakai ini ya, semuanya ya, wali iya, songo ya. Wali songo. Wali songo semua. Soalnya bukan nggak mau pakai pohon lain sih, tapi karena wali songo itu di sini. paling dahannya cukup easy kuat. ya. Iya. Satu, dia tumbuh nggak ribet. Dua, dahannya tuh kuat dia. Iya, bener bisa ini ya, buat nopang si Betul, badannya betul. mereka ini ya. Nah, di sini ada Wih, nih. merahnya. Ini maskot kita yang baru nih, namanya Agni. Kok bisa stripe gitu ya guys? Tuh, tuh. Jadi ini lokalitinya dari Mangaoka. Apa? Lokalitinya dari Mangaoka. Jadi Oh, ini bukan Mangaoka. ambilop. Oh. Jadi ini beda dia sama ambilop. Ya lebih lemot deh. Karakternya lebih lemot. Ini yang gue bilang kenapa setiap panther itu, setiap kameleon itu punya karakter yang berbeda Karakter sebenarnya. masing-masing ya Ah. pasti ya. Itu Kalau- emang lokalitas yang ini tuh striping gitu apa Iya, yang ini doang? Emang mostly sebenarnya Mangaoka tuh warnanya agak merah nanti bedanya. Oh. Jadi ini kenapa namanya Agni? Karena menurut gue yang merahnya sih udah merah banget ya. Iya. Apalagi kalau lagi Kalau lagi di ini nama jantan ya, mungkin lebih nyalanya lebih gila lagi. Ya coba ya, emang dia agak lemot nih ini. Berarti kalau yang kayak maskot-maskot gini udah pasti nggak dijual lagi gini-gini. Kalau ditawar, Oh, kalau ditawar dengan harga yang dengan harga cocok yang baru ya. cocok, ya mungkin bisa. Tapi masih ini kemungkinan kita mau buat breeding sih si Mangaoka ini. Nah, menurut gue ini Gila warnanya tuh. Ini sebutannya merah apa ya? merah apa ya? Ini mungkin Merah Ferrari. Waduh. merah Ferrari mungkin bisa. Bisa ya, bisa aja. Jadi kayak tuh kan tuh. salah satu. Nih dia kalau ini Mulai sebutannya apa kalau kayak gini? Flaring. flaring. Flaring ya? Jadi mereka lagi nge-flare sebenarnya. Gila keren banget ya. Itu loh sampingnya itu loh guys, kayak ada striping itu kayak udah kayak di tip X gitu. Jadi Di biru juga sebenarnya ada lagi. pas agak mudanya dia tuh belum merah kayak gini. Oh belum gini. Warnanya malah lebih kayak pelangi lagi. Ada kuningnya, ada birunya, ada hijaunya, ada merahnya. Oh iya. Hmm. Tahu-tahu malah dominannya lebih ke dominan merah. Iya, ya dominannya sekarang. merah. Ha. Dewasanya ya.
Kalau lihat di Instagram mungkin ada foto dia pas agak mudanya. Yang mungkin reels baru-baru ini sih gue udah bikin reelsnya tentang dia nih. Jadi memang dia mudanya itu pas umur 3 bulan 4 bulan warnanya tuh masih agak dominan kuning kemerahan dengan campuran biru, putih dan hijau dan lain-lainnya. Tapi kok makin tua makin merah. Ya, jadi malah jadi unik sih guys. Makin gokil dia. Jadi merah banget. Ini namanya siapa nih? Ini namanya Agni. Agni. Jadi Agni itu yang gue baca diambilnya dari bahasa Sanskerta, artinya api. Oh iya. Api banget sih. Harganya juga api sih pasti. Api. Ya udah kita kemana nih kok? Siap. Nah di bawah cuma ada lokal. Oh ini ada fail nih. Di bawah ini sama lokalitinya? Apa beda? Yang di bawah kita lokalitinya namanya Antalaha. Antalaha? Oh iya. Oh ini. Ini lokaliti. Nah dia beda lagi dengan Antalaha. ini. Antalaha tuh dia lebih ngebar warnanya. Oh iya. Nah itu Antalaha tuh. Tapi ini kayaknya lebih ini deh, apa sebutannya tuh ya? Kayak banyak titik Iya. ketimbang itu kan lebih apa ya? Lebih padat warnanya. Lebih padat, Kalau ini kan enggak. Kalau dia tuh sebenarnya lebih barnya tuh lebih kayak loreng-loreng banget. Iya. Dibandingkan sama yang Iya. Makau ini. Jadi kenapa yang lokality itu sebenarnya kemarin pas kita masuk itu keluarnya banyak banget lokality. Karena itu menurut gue juga sebenarnya lokality lebih unik. Iya. Dibanding kalau misalnya Ambilop ya mungkin unik warnanya banyak banget. Cuma lokality itu ya udah kita warnanya mainnya di situ doang. Tapi yang bikin unik ya karena kombinasinya itu loh. Kombinasinya itu unik banget menurut gua. Kayak mungkin Atalaha atau nanti Diego Suarez di sini ada. Kayak Mangoka gini kan. Ya udah. Mereka emang kombinasinya unik aja menurut gua dibanding Ambilop gitu. Iya. Lebih banyak inilah. Ya beda-beda lah ya. Kalau Ambilop mungkin ya gitu-gitu lagi. Nah, ini apa nih? Ini Diego Suarez. Ini kita tutup dulu ya. Di sini ada Diego Suarez. Mana nih? Sini. Diego Suarez itu nama lokality juga ya? Lokality dia ada agak belakang tuh. Nah, Diego Suarez itu warnanya tuh dia agak coklat-coklat hijau. Nah, kita dorongnya ke depan. Nah, itu tuh. Ini Diego Suarez. Tapi masih kecil ya? Masih kecil. Iya. Ini warnanya dominan hijau ya? Dominan hijau campur coklat. Campur coklat. Jadi warnanya kayak apa ya? Kayak kura-kura kayak Ninja Turtle warnanya. Fresh kali ini. Bisa jadi. Nah, Kura-kura Brazil nih. Ini juga dia mau makan nih kayaknya. Mau makan lagi. Ini cakep ya. Kombinasi warnanya dia lebih unik. Tapi di Indonesia sendiri udah banyak nggak sih yang beda-beda lokality gini? Mostly yang gue temuin mungkin Sambava, Ambanja, Nosibi. Itu yang mungkin paling banyak di sini. Paling banyak di sini. Berarti kayak gini-gini berarti udah masih langka ya? Masih jarang banget. Kayak Mangoka sebenarnya gue baru lihat ya sekali ini juga Mangoka. Mangoka. Ini Antalaha gini. Iya, ini ada betinanya juga di sini. Oh, ini betinanya. Ini tadi jalan. Nah, itu ada fail guys tadi. Fail. Nah, yang kan Chameleon ada juga yang ada tanduknya gitu ya? Iya, Jackson. Jackson nggak ada. Jackson di sini kita belum sih karena pemeliharaannya itu jauh lebih susah daripada Panther. Itu apa tuh bedanya? Dia tuh harus dingin pemeliharaan. Oh, dia harus dingin malah. Jadi suhu normalnya itu mereka pelihara juga udah di 24, 25. 24, 25? AC dong? AC. Suhu malamnya bisa lebih dingin lagi. Oh iya? Gitu. Wah, ribet juga. Sedangkan harus lembab juga ya? Harus lembab juga. Jadi itu dia, Jackson itu susahnya di situ. Pantesan nggak banyak yang pelihara ya? Udah begitu udah adaptasi, sebenarnya udah enak banget. Mereka nggak ribet. Karena ya temen gue juga ada yang aja yang berhasil gitu. Peliharanya makan, sehat, lancar semua. Tapi gitu. Full AC tiap hari. Susahnya di situ. Iya, susahnya di situ. Karena emang menurut gue sih itu paling eksotis sih. Karena punya tanduknya itu. Jadi cakep banget itu. Kalau buat gue sebenarnya gue demennya Parson sebenarnya. Parson itu yang paling gede. Oh iya. Nah, itu gue demen itu sebenarnya. Itu kayak nggak ada deh di sini. Gue pernah lihat cuman sekali doang masuk sini. Itu udah lama banget juga Parson. Dan itu memang keren banget sebenarnya. Iya. Dia ukurannya memang gede. Kita ibarat kayak lihat 2 kali lipatnya Panther kali ya. Mungkin kita lihat ini nih udah gede nih. Ya 2 kali lipatnya lagi. 2 kali lipatnya. Gila. Nggak, kayaknya kalau ada pun kayak harganya juga gila sih itu. Mungkin ya. Harusnya sih lumayan gokil lah harganya. Iya. Nah, mungkin ada tips and trick cara merawat Chameleon nggak? Tuh, dari Koko. Mungkin Tips and ada trick, ya? yang pemula baru pengen pelihara gitu. Ya, jadi sebenarnya kemarin juga gue ada diskusi sama kalau tahu Rumah Chameleon. Sebenarnya gue juga ada sedikit diskusi lah di Facebook juga. Karena kita kan peliharanya di Indonesia, iklimnya berbeda sama luar. Jadi sebisa mungkin kalau kita baca di care sheet luar, oke, udah baca. Lebih baik kita sesuaiin lagi sama di sini.
Kayak yang si Korean bilang juga, kalau di sini kan kita pemeliharaannya sering kena matahari dibanding hama luar kan enggak. Jadi mungkin kita bisa kasih kalsiumnya low D aja. Jadi bukan kalsium yang D3, tapi kalsiumnya low D3. Oh malah yang low D3 ya? Iya, jadi kasihnya. kalau karena dia di sini sering kena matahari juga, kita kasihnya low aja karena dia dapat D3 dari matahari langsung. Tapi kalau berarti emang bisa over ya? Kalau misalkan dikasih tetap yang high D3 bisa over mah? Bisa. Jadi kenapa juga gua saranin misalkan untuk hewan-hewan yang memang sering jemur, saranin gua mungkin kasih kalsium yang biasa aja. Oh nggak usah ada D3 ya? D3 mungkin ya sebulan sekali aja untuk menuhin aja. Karena kalau misalkan kita terlalu over juga ya nggak bagus juga untuk mereka. Karena pencernaannya terlalu ke push karena ada D3-nya itu loh. Kalau mencet-mencet ntar. Iya, takutnya situ. Kayak ibarat kita apa ya? Kayak ibaratnya kayak anak kecil. Jemur terlalu seringnya kayak gitu jadinya. Kayak kurang bagus juga untuk merekanya. Itu gue baru tahu nih. Gue baru belajar nih kayak gitu. Ternyata bisa over juga masalah D3. Gue kira kayak ya, malah bagus. Ternyata enggak ya. Jadi ya itu juga sebenarnya kalau kita piara begini bukan kameleon doang sih. Tauler, terbiawak segala macam. Mungkin kita kelihatannya kayak semakin banyak vitamin yang masuk mungkin sebenarnya makin bagus. Tapi nggak juga. Kita harus sesuaiin juga sama iklim di sini kan. Iya. Kalau kita sering jemur ya udah kita kasih kalsium biasa. Kita nggak usah pakai yang D3. Kalau makanannya di sini cukup variasi, ya mungkin bisa dikasihnya lebih mungkin ya kalau kayak biawak kita kurang-kurangin lah mungkin daging ayam yang kalau mau daging ayam mungkin yang fresh aja. Karena kan kalau di frost itu dibekuin, kita kan mungkin nggak tahu dia masih ada bunga esnya atau enggak. Begitu masih ada bunga esnya kita kasih makan, si hatinya itu nggak kuat cernanya. Karena kan mereka basicnya sakit atau gimana? Iya, basicnya kan mereka darah dingin. Mereka nggak punya suhu tubuh yang buat ngangatin dirinya. Atau nggak buat cerna makanan itu nggak bisa. Jadi nanti si hatinya gagal rusak. Gagal kayak ibaratnya kayak kita gagal ginjal lah ya. Livernya rusak kayak gitu juga bisa. Kalau dari kameleon sih hati-hati di kelembapan sih menurut gua. Hati-hati di kelembapan ya. Kelembapan sama panasnya. Karena mereka itu kadang suka overheat juga kadang. Iya berarti sebenarnya lebih aman semi outdoor gini ya. Jadi ada teduhannya tapi di luar. Jadi sebisa mungkin kasih kandang yang memang si udaranya itu flow in flow outnya bagus. Berarti ya harus yang ini ya jaring ya. Kalau yang jaring kayak akuarium gitu malah nggak bisa ya. Sebenarnya bisa, cuman kayaknya kalau di sini kurang cocok sebenarnya. Takutnya karena kan panas. kaca kan dia nggak kepanas. Kalau di sini terlalu panas, wow, itu mau bukan overheat lagi. Iya benar. Cuma ibaratnya kita taruh dalam oven sih kameleon juga kan. Tapi untuk di indoor nggak ber-AC gitu, aman nggak sih kok? Pelihara indoor nggak ber-AC? Aman sih sebenarnya, aman-aman aja karena kan kita hitungannya mungkin suhu ruangan itu di Indonesia mungkin di sekitar 30-an. Aman-aman aja sebenarnya. Jadi sebenarnya kayak lampu UVA gini, fungsi utamanya kan untuk menghangatkan doang suhu. Iya. Jadi yang lebih penting sebenarnya ya UVB-nya sebenarnya. Gitu. Mungkin kita pakai kandang yang lebih tinggi bisa. Jadi mereka tuh dikasih pohon gini ya rindang. Kalau mungkin kepanasan mereka bisa turun ke bawah, ke dahan-dahannya. Jadi kalau kayak kameleon gini sebenarnya kalau misalnya mereka turun ke bawah, biasanya antara mereka kepanasan atau enggak memang ada sedikit gejala stres kameleonnya gitu. Bedanya di situ. Dan ini kameleon bagi kalian yang nggak tahu, siapa tahu nggak ada yang nggak tahu nih, ini makannya serangga guys, jadi gampang sebenarnya untuk ngasih makannya gitu. Tapi untuk level pemeliharaannya sebenarnya ini ya menengah ya, maksudnya bukan untuk pemula juga ya. Iya, menengah ke atas lah sebenarnya. Iya, menengah ke atas ya, karena lumayan ribet juga guys. Lumayan ribet dan sebenarnya mereka itu mungkin mahal di awal perlengkapannya sih. Iya, lampu, misting dan kandang, lain-lainnya lah. Mungkin mahal di situ, cuman mostly kalau kita udah ketemu settingan yang pas untuk pelihara mereka sih aman-aman aja. Jadi settle-nya gampang ya, lebih mudah settle. Kalau yang penting kita udah tahu basicnya gimana. Ya memang sih sebenarnya kameleon itu hewan yang adaptasinya nggak bisa cepat. Beda sama mungkin kayak bearded dragon atau kata-kata lainnya ya. Cuma asal ya gitu. Bagi kita udah tahu basicnya sih piara ini oke aja. Ya. Nah, gitu. Bicara baby nih kok. Coba kita lihat situ ya. Itu biasanya harga baby berapaan kok? Kalau baby di sini kita bukanya di sekitar 5,5. 5,5 yang kayak gini ya? Apa lebih gede lagi? Saran gue mungkin agak gede dikit sih. Jadi kalau ambil kameleon itu hindarin banget yang namanya baby banget. Ini masih baby banget yang ukuran segini. Oh iya, masih mungkin sebulan 2 bulan lagi udah oke lah untuk dijual. Cuman kalau baby banget sih udah janganlah. Karena susah banget piaranya. Apalagi panther ya. Iya. Karena mereka gampang stres. Berarti lebih aman yang kayak gini ya? Iya, aman size segini. Betul. Kalau size segini biasanya harga berapa nih, Kok?
Sebenarnya untuk baby sih kita matoknya di 5,5, range-nya 5,5 sampai 6 atau 7 biasanya. Ya tergantung kualitas itu ya. Tergantung kualitas. Berarti Kalau yang gede-gede biasanya sih kita jualnya startnya di 8,5. 8,5 ya. 8,5. Ya, itu bicara kualitas lagi, semakin kualitasnya bagus semakin mahal juga. Karena kalau di sini ya mungkin memang terkesannya lebih mahal daripada orang jual di pasaran. Iya. Cuma kan baik lagi, kita pemeliharaannya kita maksimal. Iya benar-benar. Untuk vitamin segala vitaminnya macam kita gitu-gitu pakai ya mungkin ngomongnya enaknya sih mungkin memang kita kasih the best gitu, vitamin yang the best, lampu yang paling bagus dan segala macamnya. Itu kan kita kan harus ngitung kosnya juga. Iya benar sih. Jadi kalau kita patok harga mahal, menurut kita wajar. Kenapa? Karena pemeliharaan kita kan juga ekstra gitu. Iya, bener. Bukan kita samain kayak orang mungkin yang peliharanya asal-asalan tapi harga jauh murah, ya nggak bisa disamain gitu. Bedanya di situ. Dan gue lihat di sini juga emang kualitas chameleonnya juga emang bagus-bagus sih. Warnanya juga gila-gila, kontras-kontras banget. Dan sifatnya juga nggak ada yang lemes, itu nggak ada. Jadi kita Aktif semua. Kita usahain banget pokoknya kalau udah begitu ada gejala sakit itu kita pisahin dulu sementara, kita urus dulu sampai sembuh. Jadi yang di dalam juga sebenarnya ada betina, habis buang telur dia lemas. Ya udah kita pisahin dulu, kita urus dulu sendiri. Jadi kita karantina sendiri sampai dia benar-benar udah fit, baru nanti kita balikin. Gitu. Oke kok, mungkin segitu aja kali ya Oke, konten siap. kita kali ini. Thank you banget nih, ilmunya udah banyak banget ini Sama-sama. untuk penonton sama bisa untuk gua juga. Sorry agak Oke, bawel ya kayaknya ya, agak bawel juga. Gak apa-apa, ini informasi yang sangat bagus ini. Mungkin di YouTube lain mungkin nggak sebanyak ini kan. Mungkin. Oke, mungkin jangan lupa like, comment, subscribe juga. Jangan lupa datang ke Java Reptile kalau kalian minat sama chameleon tersebut, atau bisa cek juga peralatan Java Reptile tuh. Komplit betul, banget di sini, betul. one stop shopping lah. Betul. Bisa beli kandangnya di sini, bisa beli hewannya di sini, pokoknya semuanya ada di sini deh pokoknya. Oke. Dadah. Bye.